Jawab atau aku pergi sayang. Semuanya aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apapun siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Sekarang atau tak selamanya. Bukan empat mata, terima kasih. Jangan kira ku tak tahu. Tak mudah kau bodohi. Apa yang sebelah sini? Ya, tolong dengarkanlah aku. Tak bisa ya, tapi apa? Masih pantaskah kau dipanggil sayang? Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Sekarang atau tak selamanya. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Sekarang atau tak selamanya. Terima kasih. Luar biasa. Oke, pemirsa, kita sambut pembawa acara fenomenal kita yang mempesona dan penuh canda tawa, Zwega Larwani dan Tugu Arwana. Jangan siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Sekarang atau tak selamanya. Give applause for Miss Konda. Mana suaranya? Sekali lagi yang meriah, mana suaranya? Mas, jangan direkam Mas, ini jangan direkam ya, bahaya. Ini berarti kamu udah nyuri karya orang lain itu ya. Kena pasal lah nanti kamu ya. Mana suaranya? Temu lagi nih, bukan Pak. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah ada udang di balik batu. Apa? Ada udang. Silakan duduk ya, luar biasa ya. Ada udang di balik batu, saya suka juga ada udang di balik rempeyek. Itu makanan Ya. dong, Mas. Gimana Vega, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Iya Mas, ini kan kita masih ngomongin fenomena Ya. batu ya Mas Ya. ya, karena ini masih akan terus nge-booming gitu orang-orang sampai yang menurut aku kadang-kadang gak masuk logika, batu ada yang harganya miliaran gitu Mas. Betul ya. Nanti dibahas ya Ya Mas. ini pasti penasaran. Nah. Ini nanti ada bintang tamu yang akan memperlihatkan batu Ya. yang harganya miliaran. Iya. Dan di balik batu itu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Udang itu Mas. Penasaran ya? Yang udang itu bukan? Bukan, iya. Pemirsa, benarkah ramainya fenomena batu dapat menghasilkan banyak berkas? Dan sebenarnya jenis batu apakah yang naik daun dan jadi idola? Apakah batu berisi gambar tertentu juga gambar tertentu juga mahal? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mat. Let's go down.
I'm getting deeper. You gotta move, you gotta dance. Let's make a night. You want me now. Oke, masih di Buan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Gus, kembali ke leg. Selamat malam untuk 3 bidadari dari Kayangan yang cantik dan jelita. Dan juga bidadari satu ini yang tanpa ekor ini luar biasa. Ya iyalah Mas, sejak kapan bidadari ada ekornya? Lu mungkin bidadari yang berbentuk lain. Dia ibaratnya kayak cerita legenda itu siapa namanya yang ngambil selendang itu namanya Joko Tarub. Itu kan banyak bidadari yang di situ. Ya, tapi nggak ada buntutnya juga. Oleh aja. Tapi spesial untuk Vega nanti ada ekornya kan. Ini ngemeng-ngemeng apa kibirnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, subhanallah. Tadi suaramu tadi waktu awal itu ngilang sedikit. Ya. Ya, tapi alhamdulillah selanjutnya jelas ya. Tadi aku kan lihat di monitor gerak kamu tuh kayak Shania Twain. Widih. Terus ada Ariana Grande. Terus ada si Underwood itu siapa? Penyanyi country wanita top dari Amerika itu loh. Oh iya. Amerika sama Dini sama Tono sama balik kalah. Luar biasa sekali, thank you ya. Tema malam ini kan ada udang di balik batu nih. Nah, kalian kan mengoleksi batu mulia nih. Pernah nggak sih dapat udang di balik batu alias manfaat dan keuntungan dari batu tersebut nih? Monggo untuk dari Udin mana? Loh, tadi kita lihat di randonya tuh namanya ada 3. Ada Udin, ada Hasan, ada Tohir, itu yang mana aja? Bukan yang ini. Bukan yang ini. Oh, yang nanti. Yang nanti kali. Nanti segmen kedua itu. Mungkin dari yang cantik ini Mbak. Sebenarnya kan kalau misalnya batu itu kalau udah dari jutaan tahun atau ratusan tahun itu pasti ada kan hal-hal yang mistis lah atau dia tuh mengandung manfaat atau apa kan. Cuman saya sendiri pribadi nggak percaya sama hal-hal seperti itu sih. Saya cuman pengagum keindahan sama kecantikannya aja. Tapi percaya sama saya toh. Tapi percaya. Dari Supri ini juga. Kalau aku sih emang nggak terlalu suka batu ya Mas Tukul. Cuman karena emang sekarang kan lagi ngehits banget lagi booming banget kan batu. Jadi ya karena teman-teman juga pada sibuk kayak gue punya batu ini, aku punya batu gitu. Jadi kayak ikutan sibuk juga sih gitu. Tapi sampai sekarang Koleksi. Ada sih. warnanya apa? Coklat. Coklat. Bentar, kayaknya saya juga punya tuh. Itu coklat kalau nggak Yaman, Opal Kalimaya. Memang coklat yang mana coba? Yaman coklat. Iya. Gua dikit-dikit paham lah. Iya. Kembali kalau bagus itu terus kok nggak dipakai ini? Dibawa, Ada Pak? nanti, ya? ada. Dibawa ya? Dibawa. Kalau dari Siapa Mas Mbaknya. Tukul namanya? Didi. Kalau buat aku sih Mas Tukul manfaat sama apa tadi? Manfaat. Manfaatnya Manfaatnya. kalau batu aku sih percaya nggak percaya. Ya. Cuma namun kalau aku pribadi lebih melihat spesifik tadi ke keindahannya sih tetap. Keindahan. Tapi Seninya. Iya, tapi batu itu punya energi juga. Contohnya Mas. Ya paling tidak kan batu itu sebelum kamu lahir dia ada di situ. Oh. Begitu nanti kamu nggak ada dia masih ada di situ. Batu itu umurnya panjang. Lama dan itu berarti hidup berarti. Bener bisa jadi Mas. Iya, hidup selamanya tuh batu itu. Kok lo kenal tuh batu udah ada duluan? Tahu. Tahu dari mana? Tahu dari kamu. Ini omnya itu yang bikin macet di Jatinegara ya. Enak aja. Oh. Itu mah tukang parkir
akhirnya. Pernah dia mau bohongin batu bata dijual katanya. Ya kan ngomongin yang bermanfaat. Iya. Nah kalau batu cincin nggak bisa bikin rumah, batu bata Iya, bisa kan? Bisa batu bata. Iya. Makanya kalau dilempar batu sama orang, kamu jangan membalas dengan batu, dengan roti. Aduh baik Tapi banget. dalamnya roti itu ada batunya lebih gede. Dendam, itu dendam. Balik Alek. Ini gua mikir nyari lucunya di mana. Tapi alhamdulillah dapet aja. Ya, namanya dibayar kok. Harus kreatif, inovatif. Bayarnya pakai pound sterling. Minimal euro. Kalau enggak peso, gunting kuku. Lo peso kan mata uang Filipina. Boleh nggak diperlihatkan ke pemirsa koleksi batu permata milik kalian, monggo? Oh, Silakan. boleh, Mas Tukul. Mana saya? Ini yang gede ya? Iya. Oke. Mas, Oh hati-hati. banyak banget saya. Terima kasih. Berdirinya jangan tinggi-tinggi. Tega. Mas Tukul, percaya atau enggak, Iya. kotak ini bisa keangkat Mas. Iya, diangkat sama Kak. Masa sih, Ga? Iya Mas tuh. Aku bilang naik, dia bisa naik Mas. Aneh ya. Naik. Ternyata kamu stres, Ga ya? Kamu kan pakai tangan. Ada energi. Enggak sembarang. Minumannya agak disingkirin Iya. dikit ya, Pak. Digeser aja saya. Agak sedikit sini. Maaf ya. Ya, ya. Enak. Oh kebalik. Ya, ya. Oh. Wah. Wih, mantap. Ih, nggak sembarangan loh, Pak. Iya. Keluarin dulu di sini. Wis. Kita keluarin aja. Oh hati-hati Mas Tukul, hati-hati. Ini kayak menarik. Nanti ada yang keluar. Oh iya. Wis. Luar biasa ini. Apa tuh Mas? Ini Coba tebak jenis. batu kolang kaling. Ada. Bukan Mas Tukul. Jangan. Bisa Nora, ada. Gua aja cewek ngerti. Ini nggak ngerti. Ada kolang kaling. Kan kayak kolang kaling. Ada. Emang lo Ini pikir kalau ada diputer doang? pelan-pelan, kilo kalakil, buta cakil, ngemut kerikil anak watu, tukul untune metu. Ini luar biasa sekali ini. Ini energinya kuat. Apa Mas? Ternyata bukan aku doang yang stres ya Mas ya. Dan sembarang. Lo ngapain gitu-gitu? Bisa dijelasin satu-satu monggo dari Mbak Siapa? Mas Tukul. Didi apa? Masih nanya. Jangan Didi dong, Mas Tukul. Siapa? Intana. Intana. Tanah. Lo sama tuh. Ya. Mau dijelasin ya Mas Ya, Tukul monggo, ya? silakan. Nah, kalau ini Mas Tukul, ini namanya batu Snow White Pacitan. Snow White Pacitan. Wow. Boleh di zoom. Luar biasa. Ada itunya Mbak, isinya. Isinya ada batu. Batu di dalam. Kan ada batu-batu yang bertuah gitu. Aku Snow White. Ya. Snow White. Snow White. Snow kayak istri. Snow White. White. bukan Snow wife, bukan. White. White, Ya, ya. Pacitan. Iya. Pacitan. Ya, Itu terus satunya lagi. Kalau ini batu Ya, junjung ini punya aku batu junjung derajat. Junjung derajat. Kalau ini junjungi barang orang ya. Dari rumahnya orang ke rumah. kunjungin. Beda. Itu punyaan dirimu. Iya. Dari siapa dulu kamu bisa dapat itu? Kan sebenarnya aku kan nggak terlalu suka batu kan. Cuman karena emang sekarang lagi booming banget dan papa aku emang kayak banyak banget ngoleksi batu gitu. Terus jadi aku dikasih ini. Katanya sih ini kayak turun temurun gitu dari kakek nenek sana-sana. Cocok tak lihat energimu sama batu itu senyawa. Bisa dari Mbak ini misalnya yang Oh, satu. aku yang ini Mas Tukul. Wow. Iya. Dia tuh Kalimaya dari Banten biasa disebut Black Opal. Berarti deket Kalimalang situ ya. Bukan nama daerah. Dia kayak ada baby oilnya gitu karena buat perawatan. Jadi tiap orang ternyata tuh punya batu udah ditunjukin ke Kamera. kamera. Bisa bukanya, kalau soal buka saya cepet. Maksudnya ini lo batunya. Kalimaya dia ada warna-warninya ada.
Iya ada glitternya. Jadi semakin kita perawatannya pakai baby oil atau bisa juga pakai minyak kelapa, dia semakin keluar Semakin glitter. berminyak ya. Dari Semakin keluar Iya, glitter. kalau istilahnya tuh di batu cincin semakin berminyak. maaf itu dari mana dapatnya? Dari Banten. Dari maksudnya dari bapak. Dari tadi di sini. Jadi Lu, gua kesel buat cipo angus ya kamu. Jadi waktu dulu itu saya pernah ke Banten sama keluarga terus dioleh-olehin salah satu dari ini. Ya, boleh. Salah satu dari ini dioleh-olehin. Kayaknya kuat sekali energinya dan warna-warninya saya senang. Ini kalimanya itu seperti ini. Oke. Ini ada saat Inji Sasi Golak. Berarti ada Masih banyak juga sih. 6, ada 6. Ada 6 mas. Berat banget. Masa mas? Enggak begitu. Iya bener ini enggak bercanda. Energinya? Iya, energinya berat. Begitu aku pegang berat. Bener. Ini luar biasa energinya. Kembali ke lab. Mungkin ada yang belum diterangkan lagi. Bisa nambahin Itu lagi. yang kuning dan hijau tuh. Oh ini kuning. Itu Oh ini batu batu apa? Bengkulu. Bengkulu. Iya, batu Bengkulu. Luar biasa. Dari Rejang Lebong, Curup, Mana, Bintuan, Seluma, Kepayang, Argo Makmur. Wah, hafal semua saya Bengkulu. Kenek. Muko-muko, Bengkulu semua. Yang hijau apa yang hijau? Ini Mas Tukul ya? Ya. Kalau ini batu biosolar. Oh, biosolar. Manfaatnya apa kalau Buat kalau ini mas, apa namanya, mogok bisa diisi. Itu solar. Tolak anak mata. ini kalau ngomong sama cucu nyanyi blorong kayak gini. Balik ke lab. Pemirsa, penasaran dengan bentuk batu bergambar yang ada juga di pasaran? Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Pemirsa, bukan empat mata. Fenomena batu mulia yang kini mulai banyak digandrungi oleh masyarakat luas tak dipungkiri justru menjadi tren baru di negeri tercinta ini. Tingkat perburuan dan koleksi berbagai macam batu permata ini bernilai sampai jutaan rupiah. Batuan permata yang Indonesia miliki nyatanya tak kalah bersaing dengan permata dari belahan dunia lain. Karena rupa, warna, dan bentuknya sangat khas dari Sabang hingga Merauke. Tentunya pemirsa mengenal batu bacan, batu kalimaya, batu kecubung, batu sungai dareh, dan juga batu pancawarna. Nama batu yang terakhir itu ternyata sangat terkenal di mata dunia. Batu pancawarna ini memiliki banyak motif dan corak unik, sehingga membuat harganya menjulang tinggi. Akan tetapi batu ini juga memiliki cerita mistis di baliknya. Benarkah demikian? Kita simak pembahasannya hanya di Bukan Empat Mata. Kembali ke lab. Pemirsa, ingin tahu seperti apa batu bergambar yang kabarnya bernilai hingga miliaran rupiah? Langsung aja kita sambut bintang tamu saya selanjutnya, seorang kolektor batu bergambar. Langsung aja kita panggil Daniel Krishna. I wanna be a millionaire, so break it back. Buy all of the things I never had. I wanna be on the road for fantasy, smiling next the opera and the queen. Ini pasti pada penasaran. Pemirsa di rumah juga pasti penasaran. Gitu. Seperti apa? Karena kan tadi di awalnya opening kita membuat Bener, Mas. orang penasaran. Makanya rating dan share-nya. Kembali ke lab. Selamat malam untuk Mas Daniel. Apa kabarnya ini? Baik, dahsyat. Wow. Amazing ya. Splendid, incredible ya. Luar biasa. Ciami. Mas Daniel. Iya. Mas Daniel kan terkenal sebagai salah satu kolektor batu alam nih. Sudah berapa lama nih dan sudah mengoleksi batu jenis apa saja nih, Monggo? Saya ngoleksi batu ini sejak tahun 95 9. dan sampai sekarang udah ada ribuan. Batunya? Nah, untuk batu bergambar saya punya 400. Jadi yang saya bawa mungkin sekarang sekitar 50-an. Wow. Tapi yang paling fenomena ya batu
Nyai Roro Kidul, itu pun yang namain bukan saya Mas Tukul, yang namain para penonton dan teman-teman. Jadi nggak ada mistik, nggak ada apapun itu batu. Memang itu menang kontes. Nah, batu kita itu dikonteskan, Pak. Bapak belum pernah lihat. Oh, kayak gimana? Jadi Iya. hanya dipajang? Bukan. Gimana, Jadi itu sebelum kontes Indonesia Gemstone itu pada September 2013 berdiri, kemudian Maret mengadakan kontes di Ciracas. Seluruh batuan Indonesia, baik kalsedon, ada hampir 25 kategori. Jadi batu-batuan ini semua dilombakan, termasuk batuan bergambar, pictorial agate, Mas Tukul. Jadi waktu saya dilombakan, saya berpikir, kalau memang batu gambar saya masuk semifinal aja, saya udah merasa senang, Mas. Karena apa? Ini nasional, Mas. Dari Sabang sampai Merauke. Wow. Waktu saya ikut festival itu, alhamdulillah saya juga kalah, saya nggak sempat. Batu apaan? Itu makainya gimana nih, gede banget. Waktu ikut festival, wah kayak ini bukan bacan ini. Itu apa? Ini kalah. apa ya namanya ya ini? Virus ini. Ini virus Ebola ini. Kamu percaya nggak? Sampai saya bateraiin segala, ini lah baterai. Wis, nggak tembus malah mantel ke gigi. Oh. Bisa membesar sendiri loh. Nora ya kan pakai kaca pembesar. Yang besar. Tambah ganteng Mas Tukul ya. Kembali ke lucu ya. Mas ini belum selesai loh. Oh, belum. Jadinya itu juara nggak Mas batunya? Juara. Saya waktu itu masuk semifinal aja udah bersyukur, masuk 10 besar. Kemudian masuk final. Masuk final. Masuk final, kemudian masuk di Harapan 1 dan Harapan 3 karena saya ada 2 batu. Pesertanya saudara semua itu. Dari Sabang sampai Merauke. Cuma ngajakin. Saudara berantem. setanah air. Ayo. Saudara setanah air. Saudara benar. setanah air. Ada masuk final, menang ya. Menang Kembali kalah. Lu cengah-cengahnya sih. Nang banyak duit lu cengah-cengahnya sih. Mas, tapi ini kan kontes yang di Ciracas ya. Yang waktu itu Mas Tukul juga ikut, tapi pas Mas Tukul datang pada kabur. Kan ini kan khusus batu Gambar. batu bergambar. Dia bawa batu nisan pada kabur orang. Betul apa yang dikatakan dan tulisannya ada Gadar Wangi. Kembali kalah. Cuma bercandanya horor. Nah kamu masa saya bawa tulisan, kalau bawa tulisannya Mega Darmanti. Wah, dan aja belum jadi. Ntar aja Mas masih lama. Nah, makanya spesial buat Bukan Empat Mata malam ini, laptop dapat kabar kalau Mas Daniel ini bawa koleksi batu mulia dan batu mentah. Salah satu jenisnya batu biosolar. Boleh ditunjukkan ke pemirsa Mas Batunya Mas. Daniel, enggak? Ini Mas. Oh, Mas. Wow. Wow, awas. Wow. Wah, nggak sembarangan ini. Wah, nggak Oh iya. sembarangan. Mas Tukul mesen es batu. Ini batu. Monggo, dijelaskan. Dijelasin Mas Daniel. Jadi gini, Mas Tukul, ini batu ini variannya sangat langka. Ada orang di belakang. Ini variannya sangat langka, kenapa? Ji. Karena kalau varian ini udah hilang, udah nggak ada lagi Jenisnya. batu ini. Ini adalah biosolar Andi Giok. Kenapa Andi Giok? Penemunya Andi Giok ada. Beliau ada di sini. Ini kebetulan. Mas Andi Giok. Luar biasa sekali. Ini penemunya. Jadi ini adalah varian di Aceh Barat yang sangat langka. Di Aceh Jadi nih, Mas? kalau orang bilang, oh batu ini hanya sementara, batu ini seperti antorium, seperti ikan lohan. Oh tidak, mereka bisa dibudidayakan. Betul, betul. Hari ini lohan 1, besok 1 juta. Siapa yang tuku, Mas? Iya, betul. Siapa yang mau beli? Nah ini habis yuk, variannya hilang. Jadi perlu dilestarikan. Ini maaf, dapatnya dari mana? Aceh Barat. Aceh.
Oh mas, ntar aku bikin ini ketannya segede gini. Nih, Tangan saya memang tangan raksa. Wah, tembus ini percaya nggak percaya nih, tembus. Keren, Mas. Jadi nggak main-main ini, nggak main-main. bener-bener ini. nggak Ini, main-main. ini yang udah jadi. Oh, subhanallah. Wus. Tembus ini, tembus. Ini mas. Sini mas. Iya, tembus. Nggak main-main ya benar. Tuh, ini. Iya. Ini sangat varian, sangat langka. Wah ini Hartoko seneng nih. Nah, Iya. Oh iya, ini nggak main-main, ini luar biasa Ini, Mas. sekali. Oh itu batu. Pemirsa pasti penasaran nih batu ini. Setelah ini saya akan menunjukkan wujud batu yang bernilai miliaran rupiah. Seperti apa batu ini? Jangan lupa menang, tetap di Bukan Net. That is what you are. But you're my golden star. Oke masih di Bukan Net. Masih semangat. Mana suaranya? Yang dari Lampung mana suaranya? Yang dari Bogor mana suaranya? Mana? Ponorogo mana suaranya? Informasinya akurat. Kembali ke untuk Mas Daniel ini. Mas Daniel, saya dapat bisikan kalau ada yang pernah menawar batu milik Mas Daniel seharga 3 miliar. Detro nih, kayak gimana sih batunya monggo? Ke kamera. Oke. Wow. jadi ini batu bergambar seperti Cancer. Betul. Agak diturunin mas biar nggak refleksi. Bukan maksudnya. Gini mas, agak digini. Oke. Nah gitu kali ya. Nah, Oke. Kamera. nah ya. Oh, kan? oh ya. Jadi Ini di dalamnya itu ada selendang, ada rambutnya. Iya, panjang, ada betul. Ya, merinding saya, merinding. Nah, ini saya jelaskan melalui lukisan. Putih. Boleh. Silakan mas. Sama. Merinding saya. Karena kenapa mas? Ya memang nih. Oh, ini nih mas tuh. Ini Mas Tukul bisa lihat Ya, sama sama yang gambar batu. Ini maaf. pegangannya. Ya. Ini ada ID bahwa menyatakan batu Indonesia asli, natural Jasper Chalcedony, no treatment, no diet. Oh, kayak ada sertifikatnya, itu nggak sembarangan. God hand. Ya, Jadi Allah yang bikin. aromanya wangi banget. Iya mas. Itu kalau Saya menghirup sedikit aromanya wangi dan tadi begitu dia meliput. Merinding. Ini sudah lihat ini, sudah senyawa kayaknya. Tiap orang lain-lain Betul. cara ininya, cara sudut pandangnya. Intinya ini art seni. Iya. Jadi nggak ada, Kok bisa sama ya, plek ya? karena ini terbentuk oleh Pancawarna Wonosobo. Ini dari Wonosobo, Mas. Dari mana? Dari Wonosobo. Wonosobo. Jadi sekarang tambangnya udah ditutup. Tahun 95 itu saya dengar, dan ini saya mendapatkannya dari pedagang sana, dibawa ke Rawabening dalam bentuk bongkahan-bongkahan. Luar biasa. auranya ya mas ya, batunya. Mas, apaan? Luar biasa. Balik kalah. Mas Tukul, aku boleh nanya nggak mas? Boleh. Penasaran, mas. Kalau boleh tahu, Mas Daniel itu siapa yang udah nawar tuh seharga 3 miliar mas? Ada pembeli Ini, dari mana gitu? Jadi kalau saya mau ceritakan, saya nggak mau takabur. Intinya kalau nggak 5M saya nggak lepas. Oh, jadi kalau 5 miliar baru mau dilepas? Ya, 4,5 gimana mas? Ini hampir sama dengan honornya teman-teman saya. 5M. 5 miliar? 5.450. Malah dia 5 koma. Tanggal 5 udah koma.
Kembali ke laptop. Mas Daniel. Sebentar untuk tadi ya. Bintana. Inga. Ya. Sukma. Bagus namanya. Selain memiliki bergambar menyerupai Ratu Pantai Selatan, the Queen South of Mountain, the Ocean. Ada batu bergambar apa lagi yang istimewanya, monggo? Banyak. Ngagetin Mas. Jadi Enggak. jadi gini Mas Tukul. Menurut Mas Tukul gambar apa ini? Mana Mas? Jadi ada gambar yang bisa dijelaskan, Iya, iya. ada gambar yang bisa dilihat langsung. Iya, iya. Ini adalah bunga rafflesia. Tapi Mas Tukul pasti bingung, coba lihat. Iya, iya. Gambarnya apa? Betul, pasti kelihatan. Begini. Nah, betul. Iya. Nah, sketsanya begini. Iya, iya. Ini dari Garut, Pak. Rafflesia. Batu Garut. Rafflesia Arnoldi. Ya, ya, ini nih seperti ini kok bisa sama ya? Luar biasa. Wah. Baterai. Center, kok batu center. Oh, Center. saya juga komplit toh ya. Loh, mana? Ya kan enggak? Wow. Satunya lagi. Batunya. Ada yang mirip intro warkop. Ya, ya, ya. Intro warkop. Oh iya, iya. Apanya Mas? Mirip. Gambarnya. Jadi gini, ini gambar, kalau saya jelaskan ke Mas Tukul, ini intro warkop pasti bingung. Harus saya jelaskan melalui sketsa saya. Iya, aku lihat. Dari samping kayak ini. Kelihatan ya? Iya. Ini. Wah. Jadi dia pakai selampe, kepalanya botak, ini matanya, ini mulutnya. Iya, bisa sama. Nah, ini sketsanya. Ke kamera yang nyala Mas? Oh iya, Mas. Salah. Nah, ini foto yang ada di dalam batu itu ya Mas? Iya, iya, iya. Ya ini kayak bunga ini. Monggo. Wah, luar biasa sekali, nggak sembarangan. Jenengan ampuh nih jenengan. Ada lagi? Oh, banyak. Ada lagi Mas. Mas lu jangan malu-maluin nanya doang Mas, beli Mas. Tenang aja, nanti kan dikasih sendiri. Loh, saya ini orangnya nggak berharap, tapi kalau dikasih terima kasih nggak kebangetan nanti. Pengharap. Ini Itu The Passion of Christ. The Vision of Christ. kayak judul film ya, luar biasa. Emang Iya. artinya apaan? The Vision of Christ itu berarti silakan duduk kalau capek. Wow. Luar biasa. Coba Mas Tukul. Iya, iya, Apa tuh, iya. Mas? Betul? Betul. Wah, luar biasa. Ada orang berjenggot, hidungnya mancung. Kasih. Iya. Iya, oh iya. Iya, ini kumisnya, hidungnya. Iya. Iya, itu kayak. Iya, Iya, hanya iya. butuh keahlian saya dalam men-skate. Luar biasa. Karena dulu saya dibilang gila. Karena apa? Kalau saya tunjukkan ini orang nggak percaya. Tapi begitu saya skate, ini diambil dikuak-kuak dikiranya stiker. Padahal ini ori batuan Indonesia. Diwak-wak. Coba Mas boleh diwak-wak nggak? Ini asli nggak? Asli nggak Luar Mas? biasa. Tepuk tangan. Kalau ini asli nggak sih? Ini kayaknya batu kali kerukut ini. Kembali ke lab untuk Mas Daniel. Daniel. Kabarnya yang beredar menyebutkan kalau Mas Daniel bisa menggambar sosok tertentu di dalam batu. Gambar apa saja yang sudah Mas Daniel buat? Jangan-jangan ada gambar yang menyerupai muka saya. Ada. Oh, ada. Wah, harus beli Mas. Loh, jangan kaget. Kayak apa bentuknya? Banyak ya. Aduh. Muka saya. Ternyata bisa digambar muka saya. Nih. Kalau rambutnya kayak Elvis Presley nih. Coba lihat dilihat batunya. Samain. Ya, sini. Disamain. Ini kayak gambarnya kayak Elvis Presley. Lucu ya.
Ini kayaknya kayak orang lagi merokok kayaknya. Iya, bercanda Mas Tuku. Iya. Luar biasa, enggak apa-apa. Luar biasa sekali. Iya. Ini sepa kayu, dari kayu, fosil kayu, Pak. Kayu. Iya. Jadi fosil kayu yang membatu. Jutaan tahun umurnya, Mas. Tadinya kok Mas Daniel bisa sampai kerjanya seperti ini, awalnya dapat pangsit atau dapat apa gitu? Ini gara-gara pedagang Sukabumi nunjukin gambar macan singkatnya. Tapi saya bilang nih kelinci, coba kertas ini saya sket. Habis sket separuh dia langsung nunjukin batunya semua dibreki. Tolong dong liatin yang lain. 15.000 tahun 95. Saya berapa hari datang lagi, coba saya bayar 15.000, udah laku Mas. Duh, kok dijual? Padahal itu saya sket. Udah lakunya berapa? 500.000 Mas. Sama sket yang saya buat. Jadi dia nggak tahu itu gambar apa, saya tahu. Setelah saya kasih sket harganya tinggi. Itu intinya. Balik ke red for all my guests. Cerati. Idi. Kalau pakai tisu biasa pakai lapel. Bagaimana pendapat kalian mengenai batu mulia yang selalu dikaitkan dengan hal mistis dan atau gaib? Monggo dari Mbak. Ya kayak tadi, sebenarnya kan aku nggak percaya hal-hal seperti itu. Cuman semua batu itu pasti, kalau yang umurnya udah lama banget ya Pak ya, mengandung hal semacam kayak gitu ya. Ya, tapi saya lebih mengagumi keindahan sama kecantikannya Ya, sih. seni artnya tinggi. Ya. Batuan kita itu nggak kalah dengan luar. Ya, kalau Saya Kak Limaya Black Opal ini kan dari Indonesia kan, dari Banten ya Pak ya? Iya, betul. Dia juga dari fosil kayu ya? Iya, betul. I am believe. Apaan? Saya percaya. Kalau aku emang karena aku nggak terlalu suka batu, tapi aku percaya kalau emang setiap batu itu pasti ada sesuatunya gitu. Tapi tergantung orang yang punyanya dan tergantung yang di atas juga sih. Gitu. Bagaimana dia memilikinya, mungkin mengurusnya atau gimananya gitu. Ini tak lihat mirip istri saya ya. Siapa coba? Siapa Mas Tekul? Intan. Nah, Intan monggo. kalau aku sih sama yang namanya mistis atau itu nggak terlalu percaya ya Mas ya. Karena memang tadi sama seperti Sukma, hanya fokus ke indahan aja, seni aja. Kalau mistis itu ya balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala sih. Masalah batu itu. Kalau Mas Daniel sendiri nih, monggo. Kenapa Mas? Batu ini saya selama berpameran, selama keliling Indonesia Pak. Hampir saya kebetulan sebagai salah satu dewan juri di Indonesia Gemstone. Indonesia Gemstone adalah yang memberikan kontes-kontes di daerah sehingga saya menilai batu-batu ini. Batu-batu ini punya fenomena luar biasa. Memang secara aura, kalau saya lihat aura, orang masing-masing. Tapi kalau menurut saya ya ini seni artnya tinggi sekali karena batu ini tidak diproduksi. Dia batu-batu benar-benar baru setahun, tapi lihat bombastisnya batuan Indonesia. Luar biasa kan Mas Tukul? Nah, jadi kalau soal aura terserah. Monitornya kurang kenceng dikit ya. Pemirsa, benarkah keberadaan batu permata selalu dikaitkan dengan hal gaib dan segala fenomenanya? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sambut bintang tamu saya selanjutnya, Ustadz Zakir. Assalamualaikum ya akhi ya uti. Assalamualaikum ya akhi ya uti. Salam salam dan saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup berbahagia. Di mana saya? Di sini Ustaz. Ya, kamu sini gak Ustadz Saus itu? Iya situ Mas. Kembali kalian. Masa duduknya nyepit sendiri gitu. Disuruhnya gitu Kejepit Mas. begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Zaki Waalaikumsalam. Mirza. Gimana nih kabarnya nih Bang Jeki nih? Alhamdulillah baik-baik aja Mas Tukul, sehat walafiat.
Ketemu lagi ya kita ya. Ketemu lagi. Bang Jack, kita kan lagi ngomongin batu nih. Iya. Punya nggak sih batu cincin dan ada berapa nih kalau boleh tahu monggo? Saya kalau yang punya saya pribadi sih satu ya, yang saya pakai sekarang. Saya bukan pecinta batu dan nggak ngerti batu, Mas Tukul. Saya kalau lihat batu itu yang penting looknya keren, it's very cool. Wow, Wow. speak English. Terus minimalis. Yes. Dipakainya pokoknya eye catching lah gitu loh. Wow, wonderful. Wonderful. Udah Pak Ustadz nih. Menge. Laptop dapat kabar kalau Pak Ustadz Jack ini menyimpan sebuah cincin batu sejuta kisah. The million of story. Kayak gimana sih batunya dan seperti apa kisahnya nih, monggo. Berhubung saya memang nggak ngerti batu, jadi ketika tahun 2008 ya, waktu almarhum Uje masih hidup, saya sering diajak beliau dakwah dan pernah diajak umroh sekali waktu itu, Mas Tukul. Termasuk sama Umi Tatu, kemudian sama Ustadz Aswan dan keluarga besar beliau. Nah, Uje itu pernah pakai cincin yang saya lihat tuh keren banget karena warnanya biru. Saya nggak ngerti itu batu apa karena saya lihat ini keren. Terus ketika dia tausiah di Mekah, ngerelep gitu loh Mas. Ngerelep tuh kayak Mencilap kali Ustadz. mencilak. Yang relep Ustadz. Ya kan Betawi. Mencilak. Ngerti nggak ngerelep deh? Bersinar ya, keluar sternya lah. Ya. Keluar ster. Tapi saya ngakalin nih gimana caranya biar jadi punya saya nih. Akhirnya saya singgung-singgung Uje. Terus dia malah bilang, lu gini aja deh, gue kasih uang cepet dolar, lu cari, gue beli di bawah. Saya kalau udah mau kepengen itu harus itu. Jadi itu uang nggak saya beliin cincin, tetap saya cari, tapi kan udah nggak serk Mas Tukul. Karena yang saya mau yang dipakai almarhum. Ketemu lagi makan pagi, terus dia bilang, gimana cincin? Nggak dapet stat. Udah susah nyarinya nggak ada, karena emang nggak ada kan yang pakai dia doang gitu loh. Karena yang saya mau yang dia pakai. Akhirnya pas makan siang ketemu, saya bilang begini, saya semalam ngimpi Kiai. Kepengen cincin, ada yang ngasih. Dia bilang, lu bilang aja mau cincin gua kan? Gitu. Jadi speak Bombay gitulah. Akhirnya dia nggak basa-basi, terus dia bilang, ya udah nih lu pakai. Dipakai saat itu pas banget ngeplak di jari manis. Ujungnya alhamdulillah cepet dolar punya saya, cincin dapat. Gitu. Aduh, Ustadz benar. Subhanallah. Baik banget ya Mas ya almarhum ya. Alhamdulillah. Dan itu nggak cuma satu. Seperti saya apa aja yang saya pakai orang minta tak kasih. Masa Mas? Makanya dia nggak pakai cincin biar nggak diminta. Saya dulu kan sini banyak ya, ada jam, ada Widih. macam-macam. Tapi kalau Mas Tukul bagus deh, suka, udah. Jaket beli-beli aja kan enak. Bagus Mas Tukul mau. Kasih. Kasih. Mas saudara sendiri masa dikasih. Pandita ketawa. Boleh Ustadz, biar pemirsa di rumah nggak penasaran maupun studio, tolong tunjukin batunya Ustadz. Baik, ini dari tahun 2008. Terus saya jarang banget pakai. Tadi sempat ngobrol sama abang ya. Nanti Mas Daniel tolong. kayak mau nyari tuh kan, nyari center. Wah langsung aja. Jangan nanya Pak Mas Daniel, aku juga nyari senter. Sama kacamata. Nah ini, Oh iya, keren. Wow. yang biru. Tolong ditunjukin ke kamera. Ke kamera Ustadz Yang biru sebelah kanan Yang ya? biru Mas. sebelah kiri dari Kiri, saya Mas. nih. Tapi dari jauh kelihatan nggak biru. 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 Saya nggak ngerti batu apa yang saya Ya, mau mungkin karena Mas waktu Daniel itu lebih paham. lebih paham ya. Wah. Kalau yang hijau lain lagi ceritanya. Ya, nanti boleh diceritain sekalian. Voice. Biru dari dekat biru. Blue Sapphire. Blue Sapphire, Pakistan, Sri Lanka ini. Kalau yang satunya. Satu ini adalah Gio, Macan, kemungkinan Garut. Garut. Blue Sapphire. Garut. Kalau punyamu kayaknya satu blusukan kemalangan. Yang hijau mungkin ada yang mau diceritain, singkat gak apa?
Kalau yang hijau, jadi tahun 2012 atau 2012 betul. Iya. Saya waktu itu keliling jalur sutra Iya. ke Cina, India, terus ke Uzbek. Iya. Uzbekistan tahu ya? Tahu itu tempatnya. Lu kok nunjuknya ke saya? Uzbekistan itu dekat di Kelapa Gading itu ada. Apaan? Jadi Ustaz sambil ditunjukin Oh, ke iya. kamera Ustaz. waktu itu pas di India ada satu kota namanya Agra, tempat Taj Mahal. Karena waktu itu kita ngupas sejarah Islam sepanjang jalur sutra. Saya ngelihat ini lucu aja karena Uje saya lihat karakter cincinnya juga bang yang minimalis. Entah batunya batu apa saya nggak paham. Setiap dia pakai kayaknya gue banget gitu. Ngepas, selalu mau munyain yang dipunya Uje ceritanya dulu. Akhirnya saya beli ini, saya lupa dulu berapa rupiah, ceritanya buat almarhum. Pas ketemu di Indonesia saya kasih, dia bilang kalau buat gue ini kegedean. Karena kalau dilihat yang ini kan kecil-kecil nih mas. Dia suka yang very simple gitulah. Nggak yang gede-gede kayak gini. Jadi itu ceritanya. Luar. Balik ke rap. Untuk Mas Daniel sebentar untuk Miss Kondang ya. Batu milik Pak Ustadz tadi jenisnya apa saja selain itu? Blue Sapphire, Blue Sapphire. kemungkinan itu giok dari Taiwan. Giok Taiwan. Yuk. Yang satu Blue Sapphire. Dan yang saya lihat sekarang sudah mendunia ya gejala batu itu. Iya, Nggak sekarang cuma di batuan Indonesia. kita itu di China Taipei, itu batu bacan itu tuh dibilang Fei Shui. Fei Shui itu adalah batu yang hanya punya kerajaan. Jadi dibilangnya di sana itu Imperial Jade, Grade One, bacan itu. Tahu Jadi semua Mas Daniel ini ya. Jadi Imperial Jade ini adalah batuan yang sangat number one di Taiwan, di Taipei. Tapi itu sebenarnya batu bacan kita. Ini kayak yang Mas Daniel pakai ini. Nah, ini. ini berapa nih Mas? Ini bacan. Bacaan ini Terima berapa? kasih Mas Daniel, terima kasih. Apa? Balik ke rap. Tanya dulu. Kalau ini harganya berapa bacaannya Mas? Ini sekitar 800 juta, ini 500 juta. 800 juta, 600 juta? Iya, Yang ini 800-an. Oh, Ini. Kalau Mas Iya. Tukul nyobain ini boleh nggak Mas? Sebentar ngeliat pas nggak gitu? Apa aja yang saya pakai pasti pas. Untuk Ustadz Zaki. Iya. Beliau ini senyawa Mas Hakim Misri. Sama dengan Ustadz Subeki Al-Bukhari. Bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai pandangan masyarakat yang mengkaitkan batu alam dengan hal gaib atau mistis di Monggon? Baik, bagaimanapun batu ini bagian dari nikmat Allah ya, yang harus kita syukuri. Ketika dieksplor, kalau alasannya hanya untuk keindahan, hobi, nilai estetika, itu sah-sah saja. Selama memang tidak mengganggu kewajiban kita. Sholat kita, tanggung jawab kita terhadap keluarga gitu loh. Karena zaman sekarang kan saya lihat bang, batu tuh ada yang sternya. Kalau yang saya pakai katanya ada, kalau dipakai senter nih keluar badan kecoa. Badan? Coba di center deh. badan kecoa. Wah ini yang punya Saya anak nggak Ustadz ngerti Zaki nih. sendiri nih. Ini punya saya sendiri. Oh iya. Oh iya. Luar coklat ya Mas? Iya. Betul. Wah luar biasa. Ini saya dapat dari teman saya kuliah di Mesir waktu itu. Ustadz dapat semua Ustadz ya? Iya, alhamdulillah gratisan. Enggak, Rezekinya bagus Ustadz. enggak lu ya jangan tekenin di sini Gal. Enggak maksudnya rezekinya Ustadz Ya tapi kan, jangan Masya ditekenin Allah. lihat orang banyak kayak gini. Bukan, karena batuan-batuan kita ini terus Apa terang. Mas Daniel itu Mas Daniel? Batuan-batuan kita ini jenisnya kalsedoni. Jadi Kalsedoni. batuan kita itu banyak diekspor sampai jutaan ribu ton. Batu-batu Udah, iya. kita Indonesia ini. Udah menyebar ke seluruh dunia. Hanya orang kita nggak tahu selama ini. Setelah Indonesia Gemstone membuat batuan ini dibikin batu mulia, itulah akhirnya ketahuan semua bahwa batuan kita yang udah keluar negeri ya udahlah udah selesai. Luar biasa. Tapi jadi banyak yang stres juga loh Mas Tukul. Loh Kenapa kenapa? tuh Ustadz? Ya karena tiap hari cuma bawa senter gitu kan. Kalau dulu kan orang bawa senter nyari encu ya. Ya Ustadz. Zaman itu. Ponakannya sendiri disebut-sebut. Dulu nyari kecebong, sekarang nyari kecubung. Kalau sekarang semua serba di senter. Kemarin saya ketemu ada aki-aki lah udah tua. Iya. Dia bilang, nih Ustadz,
Ini batu kalau di senter, dalamnya kuntil anak Ustaz. Wih. Ada lagi yang ngasih bongkahan batu, hijau, kayak batu apa sih, triptonik apa-apa gitu ya. Terus dia bilang, ini batu pernah dipakai Superman Ustaz. Saya bilang, Superman pakai batu, kolornya di luar. Ya ampun. Kan begitu. Nanti Ustaz. Ustaz bisa Oh, aja. Ustaz bisa aja. Ntar bikin acara sama saya namanya santapan hati berdua. Kembali ke untuk Ustadz Zaki ini. Ada dalil agama tidak yang menyinggung tentang orang-orang yang terlalu mengagumi batu tersebut secara berlebihan? Dan apa sarannya agar tetap positif terkait fenomena batu saat ini? Singkat saja Ustadz. Kalau keindahan itu justru memanggil kita untuk lebih cinta dan dekat dengan Allah, itu yang bagus. Karena bagaimanapun itu nikmat. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan yang serba indah. Tapi jangan sampai berlebihan. Betul. Kalau sudah berlebihan, kemudian lalai dengan kewajiban, ini yang justru jadi bahaya. Rasul mencontohkan kepada kita, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi israfin wala makhilatin. Makan, minum, bahkan sedekah, Ya, itu jangan sampai berlebih-lebihan, apalagi ada niat sombong. betul. Karena saya lihat ada yang, ini abang cuma 2 kan, ada yang 5. 10 mah kaki-kakinya sekarang ini juga. Itu kalau ditanya Bang Teguh sama temannya, Mas Bro mau kemana? Mau ngaji gitu kan. Nah yang niat Ngajinya seperti di mana? itu, Di sana. niat semua kembali kepada niat sih ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau sekedar mengagumi ciptaan Allah, itu justru yang bisa membuat kita lebih bersyukur dengan hidup. Tapi kalau bikin kita terlena, bahkan terjebak pada dunia batu, sehingga membuat kita punya keyakinan yang salah. Kan bagaimanapun kekuatan itu sumbernya di alam semesta ini cuma dari Allah. Ini mas bagian kecil. Maka betul yang Rasul bilang, ahbib masyita fa innaka mufarikuhu. Kalau cinta dengan sesuatu atau dengan siapapun, ya woles aja woles. Biasa-biasa aja, santai gitu, jangan terlalu lebay. Woles segala. Sangat setuju sekali. Apapun jangan berlebih-lebihan ya. Ini teman saya namanya Hartoko ini, kemarin udah saya omongin juga. Saking senengnya sama batu, itu lupa segalanya sampai ngobrol sama orang tuh gosok terus. Batunya jatuh itu nggak tahu tangannya sendiri yang digosok. Sampai kukunya habis. Yang mengkilat bukan batunya tapi di ininya kukunya itu yang mengkilat. Kamu tuh apapun gitu, jajak ngobrol main catur pun gini-gini tetap gosok lagi. Ayo jangan sampai saya itu kadang-kadang pakai tangan kiri dia. Kembali karena sangat setuju dengan Pak Ustadz karena nggak apa-apa ya kalau berlebihan, makan berlebihan juga nggak, minum berlebihan nggak, ya sangat setuju. Biasa saja. Pemirsa, untuk mencarikan suasana pada malam hari ini kita sambut sekali penampilan dari Miss Gonda. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng ya. Semangat semua ya. Nah ini, semangat yang mana ya? Goyang bareng ya. Baru 5 menit aku kenal dia, kok lain rasanya. Ada rasa kangen, ada rasa rindu menyerang hati. Baru 5 menit aku jumpa dia, kok lain rasanya. Saat berpandangan, mata berbicara bahwa ada cinta. Cinta membuat hati gelisah, siang dan malam tak bisa tenang.
Oke Mas ini bukan Pat. Kembali ke leg. Tapi sebelumnya saya ngucapin terima kasih itu. Waduh, bagus banget, Ya, Mas. dikasih kecubung. Untuk rombongan dari mana? Pas ketir. Mas Ketir. Mas, aku juga dong. Iya. Makasih ya. Saya udah dikasih loh Mas tuh. Oh iya. Ustadz juga dikasih. Rezeki lagi kan. Rezeki. Makasih, Makasih teman-teman. Ayo Makasih. yang mau jadi bintang tamu sini harus kasih sini ayo. Pemirsa, berjalanlah positif dalam segala hal, termasuk dalam mengagumi sesuatu. Hindari fanatisme dan hal negatif yang akan berdampak buruk di kemudian hari. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Miss Kondang, Mas Daniel, Krisna, dan Ustadz Zaki Mirza. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Jas Giding, Jas Polok, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan kurang benar dan diambil. Tonton terus bukan mana, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, tonton bukan mat. Di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu. Gaya kocok tukur arwana, suasana lebih ceria.